Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan duel catur permainan catur yang akan kita simak hari ini. Bagaimana permainan yang sangat-sangt tragis teman-teman. Pertemuan dua top Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi pada event Champion Chess Tour Airthing Master. Langsung kita simak bagaimana menariknya permainan ini, bagaimana sengitnya permainan yang terjadi. Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke 4, dibalas dengan pion ke E5, dan gajah ke C4. Pembukaan gajah dipilih oleh Magnus Carlsen, lalu kuda ke F6 dengan kuda ke F6. Ini juga Berlin Defense pada Bishop Opening. Pion ke D3 saat ini mensupport pion sentral, gajah ke C5 mengaktifkan diri, juga ke depan untuk mengaktifkan pion mensupport kuda, untuk juga memantau pion F2, mempersiapkan juga rokade. Kuda ke F3 juga mempersiapkan rokade, pion ke D6 fokus rencana, lalu kuda ke C3 saat ini manuver ke depan untuk mengancam gajah, karena gajah ini cukup berbahaya ke depan teman-teman. Magnus Carlsen tidak menginginkan gajah ini, ia ingin sekali menukarkan kudanya terhadap gajah. Kuda ke C3 dilanjutkan, maka kuda ke 4 fokus rencana gajah ke B6 dan betul saja, kuda menerima gajah, pion A menerima memang pion bertumpuk kompensasi dari hitam membuka file benteng. A4 saat ini berlanjut, maka gajah ke D7, gajah ke D2, dan masing-masing pemain melakukan pengamanan raja, melakukan rokade sayap raja. Kuda ke E7 berlanjut, manuver ke depan sebagai defender di petak G6, juga mensupport pion melaju ke petak C6. B3 dilanjutkan saat ini, maka terlihat juga menutup akses ruang bagi gajah teman-teman. Kuda ke G6. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bang tidak dicoba dengan C6 dengan harapan pion ke depan melaju untuk menjebak gajah misalkan. Masalahnya ini bisa dihiraukan dengan gajah ke G5, menekan kuda juga langsung. Misalkan D5, pertukaran terjadi terlebih dahulu, gajah memukul kuda, pion bertumpuk, maka saat ini gajah ke B5 menawarkan pertukaran pion bertumpuk, menawarkan benteng, tetapi kita lihat teman-teman bahwa di sini bahwa ada dua file yang bertumpuk dari hitam. Walaupun secara komputer sebanding, tetapi secara prakteknya putih tentunya memiliki sedikit keleluasaan untuk memainkan partai ini. Kita kembali teman-teman di dalam posisi fokus rencana kuda ke G6 sebagai defender, benteng ke E1 saat ini dengan ide untuk mendorong ke depan pion ke sentral supaya benteng sudah mendukung pion sentral E4. C5 dilanjutkan mencegah rencana putih, H3 terlebih dahulu menjaga peta penting G4, gajah ke C6 saat ini dengan ide seperti ini, bahwa langkah kuda sebelumnya sudah mensupport sentral, pion ke depan dapat melaju teman-teman. B4 dimainkan menawarkan juga pion, dan D5 fokus rencana. Apa yang terjadi misalkan saat ini benteng menerima pion bang, karena juga disupport oleh gajah, pion sudah melaju sebelumnya misalkan. Benteng memukul benteng, gajah menerima, maka B5 menutup akses gajah teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di dalam pose seperti ini D5 dilanjutkan, maka pertukaran pion terjadi, gajah menerima dan gajah ke B5, di mana menolak pertukaran mempertahankan pion bertumpuk, menekan juga pion ke depan. E4 saat ini melaju, maka pertukaran terjadi, kuda menerima dan pion baru menerima pion. Di sini tidak langsung pion menerima walaupun bisa, terlebih dahulu kuda dibuat menerima gajah. Kuda juga memukul kuda. Bagaimana melanjutkan kuda ke F4? Kita tahu teman-teman, Ian Nepomniachtchi juga salah satu pemain yang agresif. Ia ke depan untuk membawa menteri ke file G, mendukung ancaman skakmat di petak G2. Gajah ke F1 langsung juga mensupport ke depan, barulah pion menerima pion, kuda ke C4 saat ini, dan menteri ke B6. Mengapa ke B6 bang? Mengapa tidak langsung ke G5 saja misalkan? Dengan ide ke depan seperti ini, gajah bisa memukul kuda apabila gajah menerima meninggalkan pion, atau bahkan kuda menerima pion ke depan, bahwa pion juga G2 sedang dipit. Masalahnya menteri akan langsung ke G4 teman-teman, menghentikan semua rencana dari hitam. Pertukaran menteri terjadi. Di sini kita lihat ada forkingan ke depan potensi, sehingga gajah memukul kuda, pertukaran B6 misalkan mempersolid pion. Benteng ke E7 saat ini menguasai, langsung baris ke 7, pion ke depan dapat melaju mempersolid satu sama lain, raja dapat advance ke depan. Jika dilihat posisi ini lebih mudah putih atau lebih nyaman putih untuk memainkan permainan.
Kita kembali teman-teman di dalam posisi, oleh sebab itulah dipilih menteri ke F6, berlanjut kuda ke E3 mengancam gajah, gajah mundur ke C6, kuda ke G4 manuver mengancam menteri, menteri ke G5, dan G3 mengusir kuda. Disinilah teman-teman, kita lihat juga G3 mensupport juga gajah mensupport pion. Dan disinilah posisi kritikal benteng ke-8, langkah kesalahan yang dimainkan oleh Ian Buniaci mengancam menteri teman-teman. Tetapi apa opsi satu-satunya dari Magnus Carlsen untuk unggul di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Opsi terbaik tentunya pion menerima kuda teman-teman, tidak takut walaupun ada potensi teman-teman karena tempo juga saat ini, dan menteri menerima pion. Karena seperti ini, apabila dicoba misalkan benteng menerima menteri, yang terjadi pion menerima menteri, pertukaran benteng terjadi, gajah juga menerima pion, maka C4 kita lihat teman-teman, unggul 1 perwira dari Magnus Carlsen. Tetapi sebelumnya teman-teman, selain juga benteng ke-8, apa yang bisa misalkan dimainkan untuk tetap sebanding? Kuda mundur teman-teman. Misalkan kuda ke sentral saat ini, benteng bisa juga menerima pion. Pertukaran misalkan kuda menerima gajah, benteng terlebih dahulu memukul benteng, pertukaran pion menerima kuda walaupun bertumpuk, tetapi masih cukup sebanding ke depan. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan dengan benteng ke-8, maka pion menerima kuda, di sini menteri menerima saat ini, dan juga berlanjut menteri ke E2, lagi-lagi opsi terbaik. Benteng ke E8 teman-teman, mengancam menteri. Apa bedanya jika benteng F yang ke E8 misalkan? Benteng akan ke D1 teman-teman. Apabila pengorbanan menteri diterima akan skakmat di baris ke-8. Benteng juga memukul benteng skak. Di sini benteng menutup dimakan saja, gajah menutup. Benteng memukul gajah adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman, sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali, benteng D ke E8 dimainkan, menteri ke D3, idenya seperti ini, supaya mencegah juga serangan dari hitam untuk ke petak F3 mendukung ancaman skakmat ke depan di petak H1. H5 dilanjutkan mengusir kuda, kuda ke H2 lagi-lagi dapat manuver ke depan teman-teman. Benteng ke E5 untuk ke depan manuver melakukan skak, menghentikan serangan ini, benteng langsung menukarkan benteng. Menteri menerima mengancam juga benteng, C3 menutup teman-teman. Benteng ke E8 saat ini, gajah ke G2 menawarkan gajah, menteri ke G5 mengapin juga ancaman skakmat memukul gajah. Kuda ke F3 tepat waktu teman-teman. Di sini menteri ke F4, maka benteng ke E1 menawarkan, benteng memukul benteng skak, dan kuda menerima. Apa yang terjadi bang? Jika ditolak misalkan dengan benteng ke A8 menghindar misalkan mengancam pion, kuda akan ke sentral teman-teman, memaksa gajah. Gajah mukul gajah, raja menerima, menteri melakukan skak, raja ke F1, dan ini cukup aman dan tidak ada lagi tempo skak. Kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini, masih dilanjutkan benteng memukul benteng skak, kuda menerima tepat waktu teman-teman, mensupport menteri, mensupport gajah, menteri menerima pion A4, saat ini juga mempersiapkan counter attack pion promosi, maka gajah memukul gajah saat ini, menteri menerima C4 teman-teman, menutup juga akses ke depan pion untuk melaju, G6 masih dicoba. Kuda aktif saat ini. Kita lihat manuver kuda yang akan dimainkan Magnus Carlsen. Menteri ke F6, lagi-lagi mensupport ke depan pion melaju. Menteri ke sentral saat ini mengancam pion, mengancam skak. Menteri melakukan skak, raja ke H2, di mana raja dan kuda berdampingan sangat-sangat kuat teman-teman. Menteri ke B2 mensupport pion promosi, raja ke G3, kita lihat ke depan manuver yang bisa dimainkan mendukung ancaman skakmat, dan raja ke G7 mencegah rencana dari putih. Karena seperti ini, apabila B5 langsung saat ini, maka dilakukan skak, waktu yang sama mengancam juga pion, maka jelas di dalam posisi ini teman-teman bahwa putih ke depan lebih kuat juga untuk promosi karena kuda ke E3 menghentikan pion hitam. Oke teman-teman, kita kembali di dalam pos seperti ini. Raja ke G7 dilanjutkan, maka dilanjutkan kuda juga ikut membantu ke E3. B5 dimainkan, pertukaran terjadi, menteri menerima, dilakukan skak saat ini. Raja ke G8, kuda ke D5 melakukan skak ke depan. Menteri melakukan counter attack dengan melakukan skak. Raja ke H4, berlanjut ke depan ke G5, lalu ke H6 mendukung ancaman skakmat tentunya. Maka menteri ke D2 mencegah, F4 menutup teman-teman, menteri ke G2 mencegah, maka kuda melakukan skak saat ini. Raja ke F8, karena kemanapun, misalkan juga ke H8 sama saja, kuda akan melakukan skak, kemanapun raja melangkah, salah satu contoh ke H7, maka menteri tetap ke G7 skakmat teman-teman.
kita kembali di dalam pose seperti ini dimainkan ke F8, maka tentunya kuda tetap melakukan skak, raja ke G8, menteri ke E8 skak, raja ke G7, dan setelah menteri ke F8 skak, di sini juga Ian Nepomniachtchi menyerah pada langkah ke-50 karena satu-satunya raja tentunya berpindah ke peta H7, kuda ke F6, eksekusi skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana duel yang terjadi Magnus Carlsen Ian Nepomniachtchi dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 95,8% dan Ian Nepomniachtchi 86,2%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Terima kasih sudah menonton. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.